Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak sahabat SD, sudah siap dan semangat ya untuk belajar bersama Pak Purwana? Kali ini kita akan belajar pembelajaran yang kelima dari tema 4 subtema 2. Sebelum kita mulai pembelajarannya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tujuan pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Anak-anak sahabat SD, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang macam-macam gangguan kesehatan pada organ peredaran darah manusia. Apakah kalian masih mengingatnya? Untuk mengingatkan lagi, sekarang coba simak kembali contoh gangguan kesehatan pada organ peredaran darah manusia beserta penyebabnya berikut ini. Hipotensi. Penyebab hipotensi adalah rendahnya tekanan darah di dalam pembuluh arteri, yaitu lebih rendah dari 90/60. Hipotensi dapat terjadi karena menderita penyakit, misalnya diare, gangguan pada jantung, infeksi, dehidrasi, sedang hamil, kehilangan banyak darah, dan kekurangan nutrisi. Faktor yang dapat menyebabkan hipotensi antara lain usia, kondisi cuaca, dan efek samping obat-obatan. Hipertensi. Penyebab hipertensi adalah tingginya tekanan darah dari tekanan darah normal, yaitu 120/80. Hipertensi bisa dikarenakan stres, makan berlebihan, merokok, dan banyak minum minuman beralkohol. Jantung koroner. Penyebab jantung koroner adalah adanya penyumbatan pembuluh darah dalam jantung, misalnya lemak. Varises. Penyebab varises adalah tekanan darah yang terlalu besar dan jumlah darah yang dipompa oleh jantung terlalu banyak. Umumnya, varises terjadi pada bagian betis. Anemia. Penyebab anemia diantaranya pendarahan akibat kecelakaan atau luka di bagian luar atau dalam tubuh dan kekurangan produksi sel darah merah akibat tubuh kekurangan zat besi. Kesehatan begitu penting bagi kehidupan manusia. Banyak faktor yang mempengaruhi kesehatan kita. Apa sajakah faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan tubuh manusia? Mari kita simak bacaan berikut ini. 4 faktor yang mempengaruhi kesehatan. Kesehatan adalah anugerah yang paling berharga bagi setiap insan manusia. Buat apa banyak harta tetapi badan kita sakit? Ada juga yang mengatakan health is not everything, but without health everything is nothing. Memang, kesehatan itu bukan segalanya, tetapi tanpa kesehatan segalanya tiada artinya. Saat sakit, kita akan mengalami banyak kerugian. Selain biaya berobat yang mahal, waktu produktif kita juga terbuang percuma. Kita yang biasanya per jam dibayar Rp100.000, maka dalam 1 hari saja sudah Rp2.400.000. Uang yang seharusnya kita dapatkan akan terbuang percuma. Kalau kita sakit selama sebulan, berapakah uang yang seharusnya masuk ke tabungan kita itu hilang begitu saja? Menurut Hendrik L. Bloom, terdapat 4 faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat, yaitu faktor perilaku, faktor lingkungan, faktor keturunan, dan faktor pelayanan kesehatan. Dari 4 faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan tersebut, ternyata faktor perilaku memiliki pengaruh yang cukup besar.
Kemudian diikuti oleh faktor lingkungan, faktor pelayanan kesehatan, dan faktor keturunan. Keempat faktor di atas memiliki keterkaitan dan saling mempengaruhi. Faktor perilaku. Perilaku masyarakat yang sehat akan menunjang dan berdampak semakin meningkatnya derajat kesehatan. Hal ini dapat kita lihat dari semakin banyaknya penyakit berbasis perilaku dan gaya hidup. Misalnya, kebiasaan pola makan yang sehat dapat menghindarkan kita dari serangan banyak penyakit antara lain jantung, darah tinggi, stroke, obesitas atau kegemukan, diabetes mellitus, dan lain sebagainya. Kebiasaan atau perilaku mencuci tangan sebelum makan akan menghindarkan kita dari penyakit saluran pencernaan seperti diare dan lain sebagainya. Perilaku menggosok gigi setelah makan dan sebelum tidur dapat mencegah penyakit seputar kesehatan gigi dan mulut. Dan masih banyak perilaku atau kebiasaan yang berpengaruh terhadap kesehatan. Faktor lingkungan. Lingkungan yang bersih sangat berperan dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Perbandingan angka orang sakit yang signifikan terjadi antara lingkungan yang bersih dengan lingkungan kumuh atau kotor. Beberapa penyakit yang sering menjangkiti masyarakat yang hidup di lingkungan kumuh antara lain demam berdarah, gatal-gatal, infeksi saluran pencernaan, dan pernapasan. Faktor pelayanan kesehatan. Ketersediaan fasilitas kesehatan dengan mutu pelayanan yang baik akan mempercepat derajat kesehatan masyarakat. Dengan adanya fasilitas yang mudah terjangkau dan dengan mutu pelayanan yang baik, akan meningkatkan akses pelayanan kesehatan masyarakat. Ketersediaan fasilitas harus diikuti dengan keterampilan tenaga kesehatan yang merata, mencukupi, dan mempunyai kompetensi di bidangnya dalam pelayanan hingga tingkat pelosok desa. Faktor keturunan. Banyak penyakit yang dapat kita cegah, misalnya dengan cara membersihkan lingkungan, namun sebagian penyakit tidak dapat kita hindari, seperti penyakit keturunan. Semakin besar resiko penyakit keturunan, maka akan semakin sulit meningkatkan derajat kesehatan. Untuk mencegah penyakit keturunan, perlu adanya konseling perkawinan yang baik. Keempat faktor di atas saling berpengaruh dan tidak berdiri sendiri. Oleh karena itu, upaya pembangunan sarana kesehatan harus dilaksanakan secara berkesinambungan dan secara simultan. Upaya yang dilaksanakan harus komprehensif, mencakup upaya preventif atau promotif, kuratif, dan rehabilitatif. Pemerintah sebagai pembuat regulasi harus berperan aktif dalam pembangunan sarana kesehatan serta pelaksanaan kesehatan secara menyeluruh. Berdasarkan artikel di atas, bisa kita simpulkan bahwa terdapat 4 faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat, yaitu faktor perilaku, faktor lingkungan, faktor keturunan, dan faktor pelayanan kesehatan. Anak-anak sahabat SD, dari keempat faktor tersebut, faktor perilaku memberikan pengaruh yang cukup besar pada kesehatan. Untuk itu, berperilaku hidup sehat sangatlah penting. Salah satu perilaku hidup sehat diantaranya adalah dengan berolahraga dan menggerakkan anggota tubuh kita. Menari juga merupakan salah satu kegiatan yang menggerakkan anggota tubuh, sehingga dapat bermanfaat untuk kesehatan. Dalam menari, kita tidak hanya sekedar bergerak, namun kita juga hendaknya menggunakan pola lantai supaya gerakan yang diperagakan lebih indah. Kemudian, agar gerakan tari semakin indah, kita juga bisa menggunakan properti.
Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah membahas tentang properti tari. Properti tari adalah segala kelengkapan dan peralatan yang digunakan untuk melakukan gerak tari dalam penampilan atau peragaan karya tari. Lalu, apa itu pola lantai? Pola lantai adalah pola denah yang dilakukan oleh seseorang penari dengan perpindahan pergerakan dan pergeseran posisi dalam sebuah ruang atau space untuk menari. Pola lantai ini sebenarnya merupakan teknik blocking atau penguasaan panggung seorang penari. Pola lantai berfungsi untuk membuat posisi dalam sebuah ruang gerak. Dalam sebuah tarian, terutama tari kelompok, pola lantai sangat perlu diperhatikan. Coba perhatikan gambar berikut. Pada dasarnya, pola lantai terdiri dari dua bentuk, yaitu bentuk pola lantai garis lurus dan pola lantai garis lengkung. Pola lantai garis lurus dapat dikembangkan menjadi berbagai variasi, seperti garis horizontal, garis diagonal, garis lurus ke depan, zigzag, segitiga, segi empat, dan segi lima. Sementara bentuk pola garis lengkung dapat dikembangkan menjadi pola lingkaran, angka 8, garis lengkung ke depan, dan garis lengkung ke belakang. Sekarang coba amati gambar berikut. Apa properti yang digunakan untuk melakukan gerak tari tersebut? Properti yang digunakan pada tarian tersebut adalah busur panah. Selanjutnya, uraikanlah gerakan tari pada gambar tersebut. Gerakan 1. Para penari berdiri tegak menghadap ke arah serong kiri. Kaki kanan sedikit dibuka dan ditekuk. Posisi tangan kiri memegang busur panah ke arah serong kiri. Tangan kanan seolah-olah sedang mengambil anak panah. Mereka bergerak sambil membentuk pola lantai segi 5. Gerakan 2. Para penari berdiri dengan kaki kiri sedikit ditekuk. Tumit kaki kiri ditempelkan pada punggung kaki kanan. Mereka menghadap ke arah kanan. Tangan kanan direntangkan ke samping sambil memegang busur panah. Sementara tangan kiri diangkat sejajar sambil seolah-olah ingin melepaskan anak panah. Mereka membentuk pola lantai diagonal. Menarik bukan belajar tentang pola lantai dan properti tari? Agar lebih menyenangkan, sekarang coba kalian peragakan gerak 1 dan 2 tersebut secara beruntun. Lakukan bersama teman-temanmu dengan pola lantai. Gunakan properti tari seperti di atas. Jika tidak memiliki properti itu, gunakan properti lain, misalnya tongkat. Anak-anak sahabat SD, menjaga kesehatan memanglah sangat penting. Tidak hanya sehat jasmani, kita juga harus sehat rohani. Untuk kesehatan jasmani, kita bisa dengan berolahraga, menari, atau melakukan aktivitas fisik lainnya. Sedangkan untuk kesehatan rohani, kita bisa melakukan kegiatan yang bisa menghilangkan stres, seperti melakukan kegiatan yang dapat menghibur diri. Salah satunya adalah kegiatan berbalas pantun. Mari perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar tersebut tampak
ada dua orang anak yang sedang bersepatu roda sambil bermain pantun. Satu di antaranya mengucapkan sebuah pantun, jalan-jalan ke kota hujan, naik turun melewati bukit, jangan lupa gerakan badan supaya kita tak pernah sakit. Kemudian temannya membalas pantun tersebut dengan pantun, hitam legam burung gagak, terbang bebas di langit tinggi. Okelah kawan, ayo bergerak, bersepatu roda sesuka hati. Apa yang dilakukan oleh dua anak tersebut disebut dengan berbalas pantun. Berbalas pantun merupakan kegiatan membaca pantun saling berkaitan. Berbalas pantun adalah bentuk tanya jawab menggunakan pantun. Pantun pertama berupa tanggapan atau pertanyaan. Kemudian dibalas dengan pantun kedua berupa pertanyaan atau tanggapan. Kegiatan berbalas pantun dilakukan jika topik atau tema pantun sama. Seperti yang dilakukan dua anak pada gambar tadi, mereka berbalas pantun dengan tema olahraga. Demikian pembelajaran 5 dari tema 4 subtema 2. Untuk mengukur pemahaman terhadap materi yang sudah kita bahas, kalian dapat mengerjakan latihan soal yang ada pada deskripsi video ini. Tetap semangat, rajin belajar, rajin beribadah, jadilah generasi penerus bangsa yang cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.